Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut materi Nahwu. Di video kali ini kita akan membahas masalah isim mabni. Nah, kalian pernah nggak ketemu sama lafadz-lafadz begini nih? Hadza, hadihi, zalika, tilka. Pas kalian baca Quran, pasti pernah lah ya, banyak banget lafadz-lafadz hadza, hadihi, zalika, tilka, da'alladzi dan macam-macam. Lalu dalam nahwu ini nih lafadz-lafadz apa sih? Kalimat apa sih kira-kira itu? Yuk kita bahas bareng-bareng. Pertama yang perlu kita pahami adalah ini. Isim mabni. Isim mabni adalah kebalikan daripada isim mu'rab. Kalau isim mu'rab itu adalah isim yang bisa berubah, isim mabni adalah isim yang tidak bisa berubah akhirnya. Walaupun ada amil. Jadi hadza, hadihi, zalika. Ini meskipun ada amil, ini tidak akan berubah. Di dalam istilah nahwu alladzi, allati, dzalika dan yang tidak berubah itu diistilahkan dengan isim mabni. Oke ya. Gampang ya. Terus isim mabni sendiri itu terbagi menjadi 3, teman-teman. Ada isim dhamir, isim mausul dan isim isyarah. Isim dhamir itu apa sih? Isim dhamir itu ringkasnya adalah kata ganti. Kita kan nggak mungkin ya manggil seseorang itu, misalnya ngomongin seseorang atau ngomongin apapun benda, itu tidak mungkin kan selalu menyebut nama aslinya atau julukannya lah. Kadang-kadang kita nyebutkan kata ganti, contoh dia, kamu. Nah, itu kalau dalam bahasa Arab namanya isim dhamir. Isim dhamir sendiri itu terbagi menjadi 2, ada yang mutasil, ada yang munfasil. Maknanya kalau kamu ya tetap kamu, cuman ada yang sifatnya mutasil, sambung, contohnya alaikum. Kum ini adalah isim dhamir mutasil. Ada yang sifatnya munfasil, contohnya huwa. Ini juga sama, isim dhamir. Tapi ini sifatnya yang munfasil, yang terpisah, nggak sambung seperti mutasil. Terus isim mabni yang kedua ada isim mausul. Isim mausul ini kalau kita translate biasanya kita terjemah dengan ringkasnya itu kata sambung. Nah, kata sambung sendiri ini juga ada 2, teman-teman. Ada yang sifatnya umum, ada yang sifatnya khusus. Maksudnya gimana sih? Maksudnya adalah ada lafadz-lafadz khusus. Contoh alladzi, ini adalah lafadz yang khusus menunjukkan mudzakkar laki-laki. Ya, jadi nggak bisa dipakai untuk mu'annas. Alladzi ini misalnya kita maknai orang, maka alladzi ini pasti menunjukkan orang laki-laki gitu. Sebaliknya allati menunjukkan mu'annas, maka lafadz mu'annas ini khos atau khusus untuk mu'annas atau perempuan, tidak bisa dipakai untuk mudzakkar atau laki-laki. Nah, tapi ada isim mausul yang bisa dipakai untuk mudzakkar dan mu'annas. Ini namanya umum, contohnya man atau ma. Man ini biasanya diterjemah siapa atau orang, ma ini diterjemah dengan barang. Ini bisa menunjukkan mudzakkar atau mu'annas. Jadi kalau misalnya ada teman-teman tanya, man siapa? Siapa orangnya? Ya ini masih belum jelas siapa orangnya, bisa jadi laki-laki, bisa jadi perempuan. Jadi kalau alladzi atau allati sudah pasti laki-laki, sudah pasti perempuan. Ini yang dimaksud khos. Nah, yang terakhir itu ada isim isyarah. Isim isyarah ini adalah kata tunjuk. Kita kalau misalnya berbicara nggak terus meneruskan menyebutkan namanya, sama seperti tadi. Kadang-kadang kita nunjuk tempat, ya kan, nunjuk waktu. Nah, itu namanya isim isyarah. Ini, itu dalam bahasa Arab atau di dalam nahwu namanya isim isyarah. Nah, karena ini menunjuk, ada kalanya yang ditunjuk itu jaraknya qorib, dekat, atau jaraknya ba'id, jauh. Nah, untuk yang jarak dekat, saya kasih contoh mudzakkar hadza, maknanya ini. Ini menunjukkan mudzakkar. Jadi kalau mau menunjukkan ini seorang laki-laki, ya hadza pakainya. Ada hadhihi. Hadhihi ini juga maknanya ini, tapi menunjukkan mu'annas atau perempuan. Nah, itulah bedanya bahasa Indonesia dan bahasa Arab itu dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Salah satu perbedaannya. Terus untuk yang menunjukkan jarak jauh, berarti ini maknanya itu. Untuk itu laki-laki satu, misalnya itu ada laki-laki satu, maka pakainya zalika. Kalau untuk perempuan maka pakainya tilka. Nah, tapi ini sama-sama menunjukkan jarak jauh, ini sama-sama menunjukkan jarak dekat. Dan ini akan kita bahas satu-satu di nanti video, entah akan kita bikin kapan. Yang jelas kita akan membahas isim dhamir secara menyeluruh, isim mausul secara menyeluruh, isim isyarah secara menyeluruh.
Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen.